Bapak Ibu semuanya, saya Ulfa, dokter gigi muda dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang gigi berlubang. Gigi kita terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama disebut dengan mahkota gigi, yaitu bagian yang terlihat, sedangkan bagian yang tidak terlihat disebut dengan akar gigi. Sedangkan pada bagian yang berwarna pink yang menutupi akar gigi disebut dengan gusi. Tahu nggak sih kenapa gigi kita bisa berlubang? Ya, mungkin kebanyakan dari kita tidak hanya usia muda, tapi juga usia Bapak Ibu sekalian, banyak yang ternyata giginya berlubang. Nah, dan gigi berlubang itu biasanya berwarna coklat sampai kehitaman. Apa sih penyebabnya? Jadi, penyebab dari gigi berlubang adalah ketika sisa-sisa makanan menempel pada gigi dan dibiarkan terlalu lama. Akibatnya, sisa-sisa makanan ini akan terjadi penumpukan bakteri. Nah, bakteri inilah yang dapat menghancurkan struktur dari gigi, sehingga gigi bisa berlubang. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini, kalau misalkan giginya berlubang, biasanya langsung dirawat ke dokter gigi atau tidak? Jadi Bapak Ibu, gigi yang sudah berlubang itu sebaiknya harus segera dirawat. Kenapa? Karena kalau misalkan semakin lama dibiarkan, maka akan menimbulkan yang pertama, itu adalah rasa sakit yang luar biasa. Terus yang kedua, kalau misalkan dibiarkan terlalu lama, nanti akan menyebabkan infeksi pada daerah gusi dan daerah sekitar gigi. Selain itu, jika infeksi itu dibiarkan terlalu lama, maka semakin lama akan menyebabkan gigi Bapak Ibu sekalian goyang dan akhirnya lepas. Dan apa yang terjadi? Ompong. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan gigi Bapak Ibu lubang dari awal, terus tidak langsung dibawa ke dokter gigi, maka akan semakin lama tingkat keparahannya akan semakin meningkat, sehingga akan membutuhkan biaya dan juga waktu perawatan yang lebih besar. Yang perlu Bapak dan Ibu harus tahu adalah bagaimana cara mencegah agar gigi kita tidak berlubang. Cara yang pertama adalah menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari setelah sarapan, dan yang kedua adalah malam hari sebelum tidur. Itu minimal ya. Selain menyikat gigi minimal 2 kali sehari, di sini cara menyikat gigi juga harus baik dan benar. Bagaimana caranya? Nah, cara menyikat gigi yang benar tidak harus keras, yang penting caranya benar. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Jadi, untuk gigi bagian depan, cara menyikatnya adalah dari gusi ke gigi. Seperti ini. Dari gusi ke gigi. Begitu juga dengan bawahnya, dari gusi ke gigi. Untuk bagian samping, caranya adalah dengan gerakan membulat. Begitu juga samping yang sebelahnya. Untuk bagian dalam, pada bagian dalam, untuk bagian yang gigit adalah dengan gerakan maju dan juga mundur dari belakang ke depan. Begitu juga dengan sampingnya dan juga bagian atas. Untuk bagian dalam, caranya adalah dengan gerakan mencongkel dari gusi ke gigi. Begitu juga dengan sebelah atas. Dan yang terakhir, jangan lupa lidahnya. Lidah harus disikat dengan pelan-pelan. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kumur. Kumur cukup 1 kali saja. Karena apa? Bermanfaat dalam pasta gigi. Kalau kita kumurnya terlalu sering akan hilang. Yang kedua adalah kita harus menghindari atau mengurangi makan makanan yang manis dan juga lengket. Sebenarnya makan makanan yang manis dan juga lengket ini boleh, asalkan setelah kita makan, kita harus segera membersihkannya dan juga tidak boleh berlebihan. Yang terakhir, jangan lupa periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jangan menunggu sakit ya. Mah, jangan disepelekan ya. Halo semuanya, saya Sania Radha Hermawati, dokter gigi muda dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih merasakan sakit yang sangat tertusuk di bagian perut pada saat kita stres maupun pada saat kita makan terlambat? Kalau pernah, bisa jadi kalian terkena MAH loh.
Yuk kenali tanda-tandanya. Apa itu mah? Mah adalah peradangan atau luka yang terjadi pada lapisan lambung, sehingga dinding lambung tidak memiliki lapisan untuk melindungi dari asam lambung. Jenis-jenis mah. Secara garis besar, mah dibagi menjadi dua, yaitu mah akut dan juga mah kronis. Mah akut adalah mah yang terjadi kurang dari 6 bulan atau secara mendadak. Mah kronis adalah mah yang terjadi lebih dari 6 bulan ataupun menahun. Tanda dan gejala mah. Yang pertama ada nyeri ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, tekanan darah menurun, pusing dan keringat dingin, nadi berdenyut cepat, dan juga nafsu makan menurun. Apa aja sih penyebabnya? Yang pertama ada pola makan tidak teratur. Kemudian sering makan makanan asam dan pedas. Terlalu banyak kopi, stres, minum minuman beralkohol, kebiasaan merokok, dan juga kuman Helicobacter pylori. Tahapan mah. Yang pertama ada mah ringan. Kemudian mah sedang. Pada tahap ini sudah menyebabkan nyeri, sakit, dan mual yang menyakitkan. Kemudian ada mah kronis. Pada tahap ini terjadi peradangan atau luka pada mukosa lambung. Kemudian ada mah akut. Mah akut disebabkan infeksi oleh Helicobacter pylori. Apabila dibiarkan dan tidak diobati, akan berkembang menjadi kanker lambung. Maka dari itu, jangan disepelekan ya, karena mah sangat berbahaya apabila tidak segera ditangani. Bahaya mah yang pertama yaitu pendarahan saluran cerna, luka pada dinding lambung, kebocoran dinding lambung, gangguan penyerapan makanan, dan juga kanker lambung. Bagaimana sih cara mencegahnya? Yang pertama, kita bisa makan secara teratur 2-4 jam, kemudian ngemil dan juga mengurangi makanan pedas, asam, dan bergas. Kemudian kita harus mengurangi stres. Apa yang harus dilakukan saat merawat penderita mah? Yang pertama, segera makan apabila timbul keluhan, kemudian minum minuman manis, makan dengan porsi sedikit namun sering, berikan kompres air hangat di daerah ulu hati, dan berikan obat mah. Dan jangan lupa apabila terjadi sakit yang berkepanjangan, jangan lupa hubungi dokter dan juga datang ke vaskes terdekat. Nah, gimana? Udah tahu kan apa itu mah dan juga gejala-gejalanya? Maka dari itu, selalu jaga kesehatan dan juga hindari stres. Saya Sania Rada Khairmawati, pamit undur diri ya. Terima kasih.